Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizul ghaffar wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, serta sholawat ma'assalam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, yaitu Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Malik, artinya Maha Merajai. Makna dari Al-Malik adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam memerintah maupun melarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah yang maha tinggi, Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan selain Dia. Dialah pemilik arsy yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Dialah penguasa, pemilik alam semesta. Sebagai Al-Malik, Allah berkuasa, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Ia kehendaki dan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Ia kehendaki. Begitu banyak contoh, banyak orang yang lemah tetapi Allah anugerahkan dia kekuasaan dan kemenangan. Contohnya Talut dan Daud. Allah jadikan mereka pemenang dan penguasa. Demikian pula Allah juga bisa mencabut kekuasaan dari orang yang sombong dan pongah meskipun mereka tampak kuat. Contohnya Raja Fir'aun, Raja Abraha, hingga kaum Ad dan Samud. Itu menegaskan bahwa tidak ada kekuatan satupun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Fir'aun pernah berkata, dengan sombongnya dia berucap, Bismillahirrahmanirrahim, Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Lalu apa yang terjadi? Allah menenggelamkan Fir'aun, membinasakannya. Dan itu membuktikan bahwa Fir'aun tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak sanggup menolak kekuasaan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berakhlak dengan sifat Al-Malik adalah memuliakan orang-orang yang berhak dimuliakan, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian bagi orang yang tidak memiliki pakaian, menegakkan keadilan, dan memberikan yang hak bagi orang yang berhak. Salah satu sifat manusia adalah dia ingin berkuasa, ingin memiliki jabatan yang tinggi, sehingga dia rela melakukan apapun demi apa yang ingin ia capai. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh apabila manusia itu diberi 1 lembah emas, maka dia akan meminta 2 lembah emas, dan tidak ada akan yang menutup mulutnya kecuali tanah. Dan Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Jika manusia diberi kekuasaan oleh Allah, hendaknya dia berakhlak dengan sifat Allah Al-Malik berdasarkan keadilan dan kebaikan. Jangan mentang-mentang dia memiliki kekuasaan, jabatan yang tinggi, lalu seenaknya berbuat dengan orang-orang yang lemah. Misalnya menghukum orang-orang yang tidak bersalah, membiarkan orang-orang yang melanggar, bahkan merugikan negara. Masya Allah, itu adalah sikap yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang diberi kekuasaan itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang diberi kekuasaan justru dekat kepada Allah. Dan ada pula yang diberi kekuasaan malah justru menjauh kepada Allah. Contohnya Ratu Balkis. Apabila orang yang diberi kekuasaan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan memberi banyak manfaat kepada orang banyak. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu menyadari bahwa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah itu adalah cobaan. Cobaan baginya apakah dia sanggup untuk bersyukur ataupun dia malah kufur. Masya Allah. Dari cerita Nabi Sulaiman kita bisa belajar bahwa kekuasaan, kenikmatan yang diberikan Allah itu adalah cobaan. Cobaan yang bisa mengantarkan kita ke surga atau bahkan menggelincirkan kita ke nerakanya Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dan bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.